dengan jurusan Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Masubud secara daring dengan materi Depresi Aset Tetap Sumber Daya Alam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk kali ini kita bertemu dalam pembelajaran akuntansi keuangan secara virtual. Ya, nah, ingat tetap jaga kesehatan, istirahat yang banyak, makan makanan yang bergizi, ya, minum vitamin. Nah, mengingat pandemi sekarang makin merebak, jadi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Absen untuk di bagian attendance, ya, pengabsenan. Sudah absen belum? Sudah, ya, jangan sampai lupa absen. Absennya Ibu buka dari jam 7.30 sampai jam 12. Jadi jangan sampai lupa absen. Masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita membahas tentang depresi. Ya, depresi aset tetap sumber daya alam. Untuk aset tetap, kita mengenal adanya depresiasi, amortisasi, dan deflasi. Nah, untuk yang depresiasi itu penyusutan aset tetap berwujud. Kalau amortisasi, penyusutan aset tetap tidak berwujud. Kalau depresi ini, yaitu penyusutan aset tetap sumber daya alam. Nah, untuk garis besar pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasar. Itu menganalisis pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. KD 4.16-nya melakukan pencatatan beban depresi aset tetap sumber daya alam. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan karakteristik aset tetap sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan harga perolehan. Nah, untuk yang keterampilan, yang pertama menghitung depresi, yang kedua mencatat harga perolehan neraca. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaiannya, yang pertama penilaian sikap, itu ada penilaian teman sejawat. Yang kedua, ada tes tulis pilihan ganda. Di sini dia sedang memikirkan apa itu aset tetap. Nah, jika ada yang tahu, silakan dikirim jawabannya via chat. Apa itu aset tetap? Belum ada yang menjawab. Ibu tunggu, Ibu kasih poin nanti untuk 3 orang yang bisa menjawab apa itu aset tetap. Jawabnya via chat ya. Menunggu jawaban yang pertama. Jawabannya pertanyaan kedua, coba. Sebutkan apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata sumber daya alam. Sumber daya alam. Jawabnya juga via chat ya. Nah, di sini sudah ada yang menjawab. Sista, aset tetap, aset yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi namun berwujud tetap. Ya, yang kedua unit. Segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sumber daya alam ya.
Cynthia juga ya, untuk sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sumber daya alam. Ya, ke aset tetap sumber daya alam. Nah, ini ya, sumber daya alam digolongkan ke dalam aset tetap. Aktiva sumber daya alam atau wasting asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik satu, habis digunakan melalui penambangan. Yang kedua, tidak dapat diganti kecuali kayu. Yang ketiga, penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya itu mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Itu contoh-contoh aset tetap sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian tonton video ini ya. Silakan diperhatikan video aset tetap sumber daya alam. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Ya, itu merupakan aset tetap sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan usahanya itu namanya perusahaan ekstraktif. Ya, perusahaan ekstraktif. Nah, kalian kan pasti mendengar ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Nah, di sini ada juga perusahaan ekstraktif. Ya, kita lanjutkan ke karakteristik aset tetap sumber daya alamnya aset tersebut. Yang kedua, penggantian hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Nah, harga perolehan aset tetap sumber daya alam itu ada dua. Ya, ada pendekatan harga perolehan penuh dan ada pendekatan harga perolehan berhasil. Nah, yang kedua, pendekatan usaha berhasil. Ini kebalikannya. Kalau pendekatan harga perolehan penuh itu yang berhasil dan tidak berhasil itu masuk sebagai harga perolehan. Jika pendekatan yang kedua ini, pendekatan usaha berhasil, harga perolehannya dihitung hanya untuk biaya dalam kegiatan pengkapitalisasi aset tetap SDA yang berhasil. Ya, yang tidak berhasil itu tidak diperhitungkan pendekatan usaha berhasil. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Mana pendekatan harga perolehan penuh dan pendekatan usaha berhasil. Nah, kita lanjut ke menentukan harga perolehan. Nah, coba disimak soalnya. Ya, 1 miliar. Dengan rincian 400 juta biaya eksplorasi berhasil dan 600 juta biaya eksplorasi yang tidak berhasil. Nah, coba kalian hitung. Tentukan harga perolehan tambang minyak bumi dengan yang pertama, pendekatan harga perolehan penuh. Untuk yang pertama, pendekatan harga perolehan penuh. Berapa harga perolehannya? Ada yang bisa coba resen? 1 miliar, Bu. 1 miliar. Yuni, ya 1 miliar ya. Itu yang berhasil maupun tidak berhasil dimasukkan sebagai harga perolehan. Nah, yang kedua, pendekatan usaha berhasil. Harga perolehannya berapa? 400 juta. Ya, betul sekali ya. Untuk yang berhasil itu sebanyak 400 juta.
Yang tidak berhasil 600 juta tidak diperhitungkan. Ya, bisa menentukan ini harga perolehan? Bisa, Bu. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, ini jawabannya. Nah, ke pengertian deflasi. Ke perbedaan deflasi dan depresiasi. Depresiasi, untuk yang pertama, merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat ekonomi yang terjadi dalam aset tetap. Sedangkan deflasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Nah, kita lanjutkan ke tujuan penghitungan deflasi. Kita lanjut ke faktor dasar penghitungan deflasi. Yang pertama itu ada biaya akuisisi. Ya, biaya akuisisi ini yaitu harga yang dibayarkan guna memperoleh hak properti. Biaya akuisisi untuk memperoleh haknya, hak gunanya. Kalau biaya eksplorasi itu harga untuk dibayarkan guna menemukan sumber daya alam. Nah, proses penemuannya itu mengeluarkan biaya, itu namanya biaya eksplorasi. Yang ketiga itu ada ke kondisi semula. Itu dia ada 4 faktor dasar penghitungan deflasi. Nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah satuan hasil. Yang kedua ada biaya deflasi. Nah, ini mencatat beban deflasinya. Beban deflasinya itu biaya deflasi persatuan dikali jumlah hasil yang diperoleh. Nah, 10 juta ini apa namanya? Dibeli dengan harga perolehan. Ini 150.000 ini taksiran jumlah satuan per unit. Ya, taksiran jumlah satuan per unitnya. Terus yang 1 juta ini apa? Nilai residu. Ya, nilai residu. Nah, kita bisa mencari tarifnya dulu ya. Nah, ini tarif deflasinya. Nah, jika pada tahun tersebut tambang menghasilkan 10.000 ton, maka biaya deflasinya menjadi 60, langsung dikalikan dengan 10.000. Jadi beban deflasinya adalah 600.000. Bisa kira-kira menghitung deflasi? Bisa ya. Nah, sekarang ke jurnalnya. Kelihatan jurnalnya? Jurnal yang kedua pada saat pencatatan beban deflasi. Jurnalnya beban deflasi 600.000 pada akumulasi deflasi 600.000. Kita lanjut ke neraca aset tetap sumber daya alam dan deflasi. Ya, kalau di neraca itu deflasi akan masuk ke sisi debit. Ya, mengurangi aktiva. Izin bertanya, Bu. Ya. Mengapa deflasi dalam neraca dimasukkan ke sisi debit, Bu? Apriani, ya. Bagus sekali pertanyaan. Kenapa akumulasi deflasi dimasukkan ke sisi debit? Coba. Yang menanggapi siapa tadi? Sista, Bu. Sista, oh ya, coba. Penyusutan dengan metode deflasi akan muncul pada neraca sisi aset dan mengurangi nilai aktiva. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kerugian akibat sumber daya alam yang sudah habis. Terima kasih. Ya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Apriani dan Sista. Ya, kenapa aset tetap dimasukkan ke sesi debit? Ya, itu untuk mengurangi aktiva, mencegah kerugian dari adanya pemanfaatan penggunaan sumber daya alam. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan
kita lanjutkan ke diskusi kelompok pengerjaan LKPD. Di e-learning, silakan kalian akses. Ibu kan sudah membagikan kelompok terdiri dari 4 dan 5 siswa. Silakan kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Silakan download dulu materi LKPD, soal-soalnya untuk diskusi kelompok. Terus setelah di-download, kalian kerjakan di sini. Nah, karena kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi kita tidak bisa kerja kelompok barengnya. Jadi, Ibu sudah memfasilitasi kalian kerjanya di sini. Ya, kelompok 1 silakan masuk ke kelompok 1, berdiskusi di sana. Apa aja, misalnya pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa ditulis di sini, di bagian balas, nanti ada temannya yang akan menjawab atau menanggapi. Ya, untuk membicarakan soal-soal di LKPD juga bisa. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya ya, kerjakan di diskusi. Ibu akan lihat nanti siapa yang kelompok berapa yang paling aktif nanti diskusinya. Kelompok 1 sudah ada yang berdiskusi. Ini kelompok 3 ada Mayang. Siapa kelompok 3 ini? Nah, ini LKPD-nya ya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di sini ada nama kelompok. Silakan tunjuk teman kalian 1 orang untuk tugasnya mengetik jawabannya. Ya. Tugas untuk mengetik jawaban, isi nama kelompok. Yang pertama, jawaban soal nomor 1, silakan diketik di sini. Nah, cara untuk kalian upload tugasnya, kalian ketik aja di sini, balas ya. Boleh di bagian atas, klik balas. Habis itu di sini ketik apa? Boleh jawaban diskusi kelompok berapa? Kelompok 1 misalnya. Habis itu di bagian kanan bawah ada lanjutan, kalian klik ini, lanjutan. Setelah itu, di sini sudah ada jawaban diskusi kelompok 1. Di bawahnya kalian klik ikon ini, tambah file. Kalian ketik tambah. Terus ada choose file. Kalian pilih choose filenya. Nah, misalnya apa jawabannya? Tugas misalnya ya. Tugas. Setelah kelihatan tugasnya, kalian klik tugas unggah file. Nah, kan udah kelihatan tugasnya, sudah kelihatan. Terus di bagian bawah kirim ke forum. Kirim ke forum. Nah, sudah di sini kelihatan. Nah, ini ya diskusi kelompok 1, ini filenya. Silakan dikumpul tugasnya. Nah, kelompok 1 ini sudah mengumpulkan, Eka Pratiwi sudah mengumpulkan jawaban. Kelompok lain sudah?
Nah, kalau sudah kita lanjut ke presentasi ya. Ibu tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompoknya? Kelompok 1? Ya, Eka Pratiwi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Tiga. Pada tanggal 2 Januari 2019, CV Papua Migas menemukan dan memperhitungkan harga perolehan sumur minyak bumi setelah beberapa kali kegiatan eksplorasi. Diketahui untuk menentukan sumber minyak bumi, CV Papua Migas melakukan 25 kali pengeboran dengan biaya 5 miliar. Dengan rincian 2 miliar biaya eksplorasi yang berhasil dan 3 miliar biaya eksplorasi yang tidak berhasil. Diperkirakan tambang minyak bumi ini akan menghasilkan 4 juta barel. Perusahaan menggunakan pendekatan harga perolehan penuh dalam menentukan harga perolehan tambang minyak bumi. Berdasarkan data di atas, diminta 1. Tentukan harga perolehan minyak bumi. Buatlah jurnal untuk mencatat perolehan tambang minyak bumi berdasarkan perhitungan nomor 1. Nomor 3, jika perusahaan menggunakan pendekatan usaha berhasil, buatlah jurnal untuk mencatat perolehan minyak bumi. Yang keempat, tentukan tarif deplesi minyak bumi per barel. Yang kelima, tentukan besarnya beban deplesi tahun 2020 jika di akhir tahun 2020 minyak bumi yang dihasilkan sebanyak 750.000 barel. Yang keenam, buatlah jurnal untuk mencatat deplesi tambang minyak bumi. Yang ketujuh, sajikan informasi tersebut ke dalam neraca. Jawaban nomor 1, harga perolehan perusahaan menggunakan pendekatan harga perolehan penuh sama dengan 5 miliar. Yang kedua, jurnal 2 Januari 2019, sumur minyak bumi pada debit 5 miliar, kas pada kredit 5 miliar. Yang ketiga, pendekatan usaha berhasil, jurnalnya adalah sumur minyak bumi pada debit 2 miliar, kas pada kredit 2 miliar. Yang nomor 4, tarif deplesi sama dengan 5 miliar dibagi 4 juta sama dengan 1.250 per barel. Jika minyak bumi yang dihasilkan 750.000 barel, maka beban deplesinya adalah 1.250 dikali 750.000 barel sama dengan 937.500. Yang keenam, jurnal 31 Desember 2020, beban deplesi pada debit 937.500, akumulasi deplesi pada kredit 937.500. Yang terakhir, neraca CV Papua Migas per periode 31 Desember 2020. Sumur minyak bumi 5 miliar, akumulasi deplesi 937.500. Jadi hasilnya 4.062.500. Sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang presentasi Eka Pratiwi. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Ya, jawabannya sudah benar itu ya. Untuk yang perhitungan juga udah benar. Ya, kelompok yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda? Atau jawabannya sudah sama? Sama, Bu. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Kita bahas semuanya tentang depresi. Nah, dalam pembelajaran tadi, kira-kira tujuan pembelajaran kita sudah tercapai belum? Masih ingat tujuan pembelajaran kita? Nah, yang di depan ya. Nah, untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan. Ya, silakan angkat tangan bagi yang bisa menjawab. Raise hand. Ya, ini untuk menentukan apakah masih ingat pembelajaran yang berjalan tadi beberapa menit yang lalu. Ya, soal yang pertama. Sebutkan 2 karakteristik aset tetap. Siapa nih yang angkat tangan? Yuni? Baik, Bu, izin menjawab. Ada 2 karakteristik aset tetap, yaitu yang pertama, pengambilan atau penggunaan sepenuhnya aset tersebut, dan yang kedua, penggantian aset ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yuni. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita untuk karakteristik aset tetap sudah terpenuhi ya, sudah bisa dijawab. Nah, soal yang kedua. Apa itu depresi? Depresi? Coba yang lain, siapa yang angkat tangan lagi? Apa itu depresi? Elsa. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Depresi adalah salah satu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya, untuk Elsa. Ya, pengertian depresi. Penyusutan untuk sumber daya alam, aset tetap sumber daya alam. Nah, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan satu saja perbedaan antara depresi dan depresiasi. Cynthia? Izin menjawab, Bu. Ya, coba. Kalau depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat ekonomi yang terjadi dalam aset tetap. Kalau depresi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya, Cynthia. Nah, soal terakhir. Rumus tarif depresi. Apa rumus tarif depresi? Coba selain Yuni, selain Elsa, rumus tarif Senja. Coba Senja. Ya, coba Senja. Suaranya kecil Senja. Tarif depresi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran jumlah satuan hasil. Bukan atau ya. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran hasil usaha. Ya, tepuk tangan buat temennya, buat Senja. Ya. Nah, dari pertanyaan tadi, kita sudah bisa mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita sudah bisa tercapai ya. Nah, pengertian depresi, karakteristik sumber daya alam, perbedaan depresi dan depresiasi, rumus depresi, perhitungan dan pencatatan beban depresi, ya.
Nah, untuk pembelajaran hari ini itu sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa menit terakhir. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, Okta, coba. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sumber daya alam adalah aset tetap yang dapat habis. Alokasi biaya yang diperoleh dari pemanfaatan sumber tersebut disebut depresi. Terima kasih. Ya, ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran, baik kelebihan maupun kekurangan pembelajaran hari ini. Ya, coba Salma. Terima kasih waktunya, Bu. Kelebihan dari pembelajaran hari ini adalah dengan adanya video sumber daya alam, kegiatan diskusi di LMS, serta tanya jawab membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sedangkan kekurangannya bisa ditambahkan lagi contoh perhitungan depresinya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Okta sama Salma yang sudah mau menyimpulkan serta memberi masukan terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita sudah masuk ke amortisasi ya, aset tetap tidak berwujud. Nah, sebelumnya silakan lihat di LMS. Silakan kalian dilihat di LMS. Di sana ada tugas keterampilan. Ya, tunggu sebentar. Lihat di LMS-nya ada tugas keterampilan. Itu ada soal untuk menghitung depresi. Ya, sama seperti tugas kita di LKPD tadi. Tugas keterampilannya juga sama seperti itu. Silakan diakses tugas keterampilannya, di-download tugasnya, kerjakan di buku latihan, terus difoto dan fotonya ubah ke dalam bentuk PDF dan diupload ke bagian ini ya, tugas keterampilan. Ya, silakan diupload. Waktu batas akhirnya adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu batas akhir penguploadan soal keterampilan. Soal pencatatan dan penghitungan depresi. Sudah, setelah tugas keterampilan nanti di rumah atau setelah ini ya sudah di rumah kalian ya, silakan kerjakan evaluasi aset tetap sumber daya alam. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Kerjakan soal itu waktunya 30 menit. Ibu buka dari jam 11 hari ini sampai jam 7 malam. Ya, ada 10 soal pilihan ganda. Nanti hasilnya akan langsung keluar. Nah, soalnya seputaran materi yang kita bahas tadi ya. Nah, yang terakhir, bagi yang masih malu-malu tadi ingin mengajukan usul saran dalam kegiatan pembelajaran bisa di bagian refleksi. Ya, di sini bisa kalian tulis masukan, kelebihan, kekurangan pembelajaran kita, usul kalian bagaimana pembelajaran kita biar bisa berjalan lebih baik lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak. Kalau tidak, nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Waktunya sudah selesai. Kita ketemu minggu depan dalam materi selanjutnya. Ya, tadi kita buka dengan berdoa bersama. Kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Kalau ada Zoom meeting nanti Ibu informasikan lagi. Kalau tidak kita langsung belajar melalui LMS.
Ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekarang musim PPKM, jangan keluar kalau tidak ada yang penting ya. Ingat tetap jaga kesehatan, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang, Ibu tutup ya. Baik, Bu, Kalian terima bisa kasih. live. Ya, terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih.